Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas satu saham dari sektor energi. Kita mau menentukan harga wajar dan harga aman untuk masuk ke saham tersebut. Untuk sebelum itu, ya kalian yang menonton channel ini, terima kasih untuk masih mendukung channel ini. Dan untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya. Thank you. Mari kita mulai. Nah, kali ini kita coba mau menganalisa saham Pegas. Nah, Pegas ini pada perdagangan hari Kamis tanggal 25 Januari ditutup di harga 1135, naik 0,89%. Nah, ini adalah grafik saham Pegasnya dalam satu hari. Dalam 5 tahun terakhir, kita melihat grafik saham Pegas ini sepertinya masih dalam tren penurunan. Nah, dia harga terendahnya itu sempat menyentuh 695 atau 700-an lainnya. 700 di 20 Maret 2020. Nah, sebelum akhirnya naik ke 1300, lalu turun lagi, kemudian naik lagi ke 1700-an. Nah, harga saham hari ini terbilang sangat rendah karena hanya selisih sedikit saja dari pada saat krisis ekonomi tahun 2020. Nah, dalam 5 tahun terakhir, harga saham tertinggi Pegas sempat menyentuh 2.650, sedangkan harga sahamnya hari ini hanya 1.135. Nah, jika dalam riwayat jangka panjangnya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 ini, Pegas ini sempat menyentuh harga tertinggi di 6.250 di April 2013. Kalau Pegas balik ke harga tertingginya, wah ini luar biasa banget nih ya. Belum lagi dividennya yang cukup besar. Nah, sekarang kita mau menentukan apakah di harga 1135 ini adalah harga yang sudah menarik dan aman untuk kita masuk ke Pegas. Mari kita coba analisa dan hitung ya. Nah, kita masuk ke Stockbit, kemudian kita lihat Pegas. Nah, Pegas ini masuk di sektor energi ya. Kemudian kita lihat, sebelum itu kita lihat di sini dulu. Kita lihat corporation, kita lihat dividen. Nah, Pegas ini dari 2009 sampai dengan 2023 rutin membagikan dividen ya, gitu, rutin dia. Terus dividennya ini lumayan cukup besar kawan-kawan. Untuk tahun lalu saja dia bagi dividen payout ratio itu sampai 83%. Dividennya 141 dan dividen yieldnya 12%. Ini terbilang cukup besar ya. Nah, dalam 52 minggu terakhir, harga Pegas terendah di 1060. Tertingginya di 1640. Ini 1 tahun terakhir ya. Nah, untuk rasio PER-nya secara kasar dihitung oleh Stockbit, PER-nya 8,02 dan price to book value-nya 0,68. Jadi, Pegas ini masih dijual di bawah harga wajarnya. Nah, sekarang kita hitung sendiri berapa kira-kira harga wajar dari Pegas ini. Yang pertama kita masuk ke finansial, kemudian kita masuk ke balance sheet. Nah, lalu kita pilih data keuangan yang terupdate yakni di kuartal 3 2023. Kemudian kita lihat di sini total aset lancarnya 28,9 triliun, total aset tidak lancarnya 74,6 triliun, total aset 103,5 triliun. Sedangkan total hutangnya ada 50,4 triliun. Maka ekuitas dari Pegas mencapai 53,1 triliun dengan jumlah saham beredar 24 M. Nah, ini sebetulnya 24,24 M ya. Nanti kita tambahin. Nah, pertama kali kita catat ekuitasnya dulu karena ini kita butuhkan untuk menghitung nilai wajarnya dulu. Total ekuitasnya adalah 53,1 triliun. 53,1 triliun. Kita bagikan dengan jumlah saham beredar dari Pegas adalah 24,24 M ya, yang ini ya, yang current share outstanding 24,24. Nah, dapatlah harga wajar dari Pegas adalah 2190.
2190. Kita catat dulu harga wajar Pegas per Q3 2190. Nah, karena kita menggunakan analisa menggunakan metode value investing, jadi dalam value investing ini seperti di video-video yang lalu yang sudah saya jelaskan, bahwasanya penemunya adalah Pak Benjamin Graham. Konsep dasar value investing ini dikembangkan oleh beliau. Nah, beliau mengatakan harga yang aman dan nyaman untuk masuk ke dalam suatu saham itu adalah ketika harga marketnya sudah 2/3 dari harga wajar sahamnya. Nah, jadi kita kalau melengkapi dengan menggunakan metode Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett itu, kita tulis di sini harga wajar dan aman berdasarkan metode Benjamin Graham yang mengatakan 2/3 dari harga wajarnya ya. 2/3 dari harga wajarnya. Nah, berarti kan kita udah hitung nih harga wajar Pegas, kita dapat 2190. Jadi tinggal kita hitung 2190 dikali 2/3 sama 2190 dikali 2 dibagi 3. Nah, maka dapatlah harga yang cocok untuk masuk di Pegas itu dan aman dan nyaman adalah 1460. 1460. Nah, harga Pegas hari ini adalah 1135. Jadi ini masih lebih terdiskon daripada harga yang ditawarkan oleh Ben Graham. Jadi kita memiliki margin of safety yang besar jika mau masuk di Pegas di harga segini. Nah, sejujurnya saya juga sudah masuk di Pegas ini kawan-kawan. Tetapi saya sudah masuk di harga 1083 rata-rata pembelian saya. Nah, tapi di harga segini apakah masih bisa masuk Pegas, masih worth it gak? Masih. Karena berdasarkan hitung-hitungannya yang udah dikatakan aman dan nyaman itu aja menurut Ben Graham di 1460. Itu sementara harga sahamnya hari ini masih di 1135. Jadi menurut saya masih layak untuk masuk. Sampai 1470 lah batasannya mungkin. Nah, sekarang kita mau coba hitung kalkulasi berapa kira-kira dividen atau dividen yield yang bisa kita dapatkan dari Pegas apabila kita masuk di harga 1135 ini. Nah, yang pertama kita catat dulu di sini, kita lihat. Nah, kalau kalian melihat data cumdet dari Pegas ini rata-rata membagikan dividen di antara 3 bulan. Tetapi di semester 1, yakni di antara April, Mei, dan Juni. Nah, kalau payment date-nya atau tanggal pencairannya adalah di bulan Mei dan Juni, rata-rata di bulan Mei dan Juni. Nah, jadi yang paling terlambat adalah 1 Juli kalian udah ngantongin dividen dari Pegas ini nanti. Nah, nanti kita tinggal tunggu beritanya aja kapan mereka mau bagi dividen. Nah, dari sejarahnya Pegas ini seringkali membagikan dividen yield dividen payout ratio itu minimal 70% gitu kawan-kawan. Nah, jadi kalau dividen payout ratio-nya kita istilahkan yang terendah aja 70%. Karena mau juga mereka bagi sampai 80-90%. Tapi rata-rata yang terendahnya itu 70. Nah, jadi kalau dividen payout ratio-nya 70%, berapa kira-kira dividen yang akan dibagikan oleh Pegas di Mei atau Juni nanti?
Nah, sekarang kita pertama kali hitung berapa laba per sahamnya. Nah, untuk menghitung laba per saham, kita butuh data laba bersihnya. Nah, kita masuk ke sini, laba bersih tahun berjalan, kemudian kita hitung satu-satu. Nah, kita tambahkan kuartal 1 sampai kuartal 3. 1,7 tambah 1,2, 1,7 T tambah 1,2 tambah 1,2. Ini saya ngitung kasar aja nih ya. Nah, dapatlah 4,1. Nah, ini kan laba sampai kuartal 3 2023 aja. Belum kuartal 4-nya dihitung. Nah, kalau kita mau mengestimasikan berapa kira-kira di kuartal 4 nanti labanya, maka tinggal kita bagikan aja. 4,1 bagi 3 dapat 1,3. Maka kira-kira laba Pegas di kuartal 4 2023 adalah 1,3 triliun. Jadi asumsi laba Pegas nanti di akhir 2023 adalah 5,4 triliun. Nah, kita anggaplah skenario-nya buruk. Jadi kita mungkin cuma dapat laba 5,2 triliun aja. Nah, jumlah lembar saham beredar dari Pegas tadi adalah kan 24,24 M kan. Untuk mendapatkan laba per saham atau earning per share, kita harus membagikan jumlah laba dibagi dengan lembar saham beredar. Maka hasilnya adalah 5,2 triliun kita bagikan dengan 24,24. Nah, maka dapatlah kira-kira laba per saham nanti dari Pegas adalah 214. Nah, kalau 214 dividen payout ratio-nya 70%, berapa kira-kira dividen yang akan dibagikan oleh Pegas? Maka tinggal kita bagikan aja 214 dikali 70%. Dapatlah kisaran 149. Nah, kalau dividennya memang betul 149 tembus 149, maka berapa dividen yield yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita beli di harga hari ini 1135. Nah, cara hitungnya adalah 149 dikali 100 kemudian dibagi dengan harga beli 1135. Nah, maka dapatlah nanti potensi dividen yield yang akan kita dapatkan 13%. Di bulan saya estimasi rendahnya itu 10, rentang bawahnya sampai rentang atasnya 13%. Jadi inilah kisaran dividen yield nanti yang akan kita dapatkan dari Pegas kalau kita udah mulai beli di harga segini. Gitu. Nah, artinya kalau 10-13%, kalau kalian masuk 100 juta, kemungkinan dapatnya itu 10-13 juta dapat dividennya gitu. Nah, perlu diketahui juga Pegas ini membagikan dividen sekali dalam setahun ya, bukan 2 kali. Gitu. Berbeda dengan Adaro dan ITMG. Dia sama kayak PTBA, dia sekali aja dia bagi dividen. Tapi lumayan besar dividennya. Nah, itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Intinya adalah kalau mau masuk Pegas di harga hari ini masih cocok aja sih. Gitu. Pokoknya sebelum 1400 lah. Oke kawan-kawan, itu saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.